Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Bauji di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan video tentang SPTJM ya. Yang kemarin itu kan alur kerja ijazah SD sampai akhir. Nah, di sebelumnya juga saya sudah upload video tentang ini pengerjaan ijazah pokoknya ya, tapi baru sampai SPTJM. Nah, pada video kali ini kita akan membahas langkah-langkah setelah upload SPTJM. Ya, itu kita ngapain aja setelah selesai SPTJM di web ijazah. Jadi, sebelum ke tahap selanjutnya, kita ingatkan dulu tahap awal sebelum SPTJM disetujui ya, teman-teman ya. Itu pertama kita memastikan data siswanya benar, data kepala sekolahnya benar, kemudian data sekolah benar sesuai izin operasional ya. Kemudian setelah itu baru menetapkan kelulusan anak. Kalau SD SMP dimulai besok ya, tanggal 2 Juni ya. Setelah menetapkan kelulusan, teman-teman silakan unduh, cetak, kemudian tanda tangan SK penetapan. Lalu paraf, jangan lupa lampiran SK penetapan, kemudian setelah itu di-scan SK dan lampirannya, lalu upload SK dan lampirannya. Tanda tangan dan paraf jangan lupa di-stempel. Kemudian selanjutnya kita baru membuat SPTJM, kemudian isi nomor surat sesuai nomor surat SK penetapan ya. Kemudian unduh SPTJM-nya, kemudian cetak SPTJM, setelah cetak SPTJM baru tanda tangan materai dan diberi stempel pada SPTJM-nya. Kemudian SPTJM-nya di-scan dan diunggah ya. Jangan lupa lampirannya juga diikutkan ya setiap SPTJM ya. Kemudian tahap selanjutnya yang akan kita bahas ya teman-teman. Jadi untuk proses selanjutnya setelah kita upload SPTJM itu kita akan masuk ke tahap setelah SPTJM. Langkah yang pertama itu tadi sudah dijelaskan bahwa SPTJM itu dibuat dari tanggal 2 sampai 24 Juni untuk SD SMP. Kemudian di atas 2 Juni kita melakukan proses namanya menunggu. Menunggu SPTJM disetujui dinas. Nah, selama belum disetujui masih bisa perbaikan dokumen ya. Jadi sekalian dicek-cek tuh, jangan sampai setelah SPTJM malah masih ada yang salah. Jadi sebelum disetujui kalian masih bisa perbaikan ya. Kemudian setelah SPTJM disetujui atau mungkin ditolak ya, itu nanti baru datanya akan kekunci ya. Jadi jika sudah disetujui maka kekunci, kalau ditolak berarti batalkan lalu perbaikan apa yang salah ya. Jadi jika sudah disetujui maka datanya terkunci dan menunggu nomor ijazah keluar. Nah, waktu menunggu nomor ijazah keluar itu dia keluar otomatis ya teman-teman ya. Jadi kita tidak menginput nomor ijazah. Kita cuma menunggu nomor ijazah terbit secara otomatis. Dan ini tentunya setelah SPTJM disetujui ya. Kemudian tentunya tidak langsung muncul begitu saja setelah setujui langsung muncul gitu, tidak. Jadi setelah SPTJM disetujui itu kita nunggu beberapa hari sampai nomor ijazahnya muncul. Nah, setelah nomor ijazahnya terbit itu operator sekolah baru mulai kerja dengan menginput tanggal cetak ijazah sesuai edaran ya. Kemudian nanti kita praktekkan ya, tanggal cetak ijazah itu inputnya hanya sekali. Jadi teman-teman harus hati-hati, pastikan edarannya dibaca untuk daerah masing-masing ya. Input tanggal cetak ijazah sesuai edaran daerah masing-masing. Nah, di sini saya juga belum input tanggal cetak, jadi kita praktikkan ya. Caranya adalah teman-teman login aja ke web ijazah, lalu teman-teman ke sini, ke pengelolaan ijazah, lalu daftar penomoran. Nah, di sini. Nah, nih ya, di sini sudah ada keterangan daftar penomor ijazah setelah cut off DNT dilakukan. Nah, ini pencetakan ijazah dapat dilakukan setelah pengaturan tanggal melalui pengaturan tanggal cetak. Tanggal yang dipilih digunakan sebagai tanggal pencetakan ijazah ya. Jadi nanti tanggalnya itu akan masuk ke ijazah. Nah, untuk daerah Jawa Tengah, untuk SMA SMK itu tanggal 2 Juni. Jadi di sini kita pengaturan tanggal cetak. Nah, ini perhatikan ya. Tanggal cetak hanya bisa diatur satu kali. Jadi hati-hati, jangan coba-coba pokoknya ya. Sekali input langsung benar. Kita pilih di sini. Nah, di sini saya pilih tanggal 2
Juni ya. 2 Juni 2025 ini ya. Sesuai edaran dari Dinas Jawa Tengah. Sebentar. Nah, ini teman-teman saya sudah buka edarannya ya. Pencetakan ijazah ini untuk Provinsi Jawa Tengah ya. Sekali lagi Provinsi Jawa Tengah. Kalau yang daerah lain mungkin berbeda ya. Sekali lagi saya tegaskan ini untuk Provinsi Jawa Tengah. Kalau daerah lain mungkin berbeda ya. Jadi untuk tanggal pencetakan ijazah SMA SMK tahun Provinsi Jawa Tengah ditetapkan 2 Juni 2025. Untuk SMP dan SD ditetapkan 1 Juli 2025. SMP LP dan SD LP ditetapkan 1 Juli 2025. Itu ya, ini edaran saya. Jadi, nah di sini saya pakai tanggal 2 Juni 2025. Kita klik simpan. Bismillah. Kayak yakin? Ya. Nah, ini tanggal cetak 2 Juni 2025. Sudah selesai input tanggal cetaknya ya. Kemudian selanjutnya kita tinggal cetak ijazah. Nah, ijazah di-download dan dicetak sesuai juknis, yaitu di kertas A4 minimal 80 gram dan berwarna putih. Gitu. Ini tanggal cetaknya ya. Selanjutnya tinggal dicetak teman-teman unduh. Nah, ini ya. Jadi ini timeline setelah ijazah ya. Silakan teman-teman boleh screenshot kalau jelas ya. Kalau nggak jelas ya tinggal didengarkan saja tadi. Oke, untuk proses cetaknya kita lihat di sini ya. Untuk proses cetaknya. Nah, nah ini ya. Cetak form ijazah di sini. Ada menu downloadnya. Kita praktikan satu ya. Kita klik di sini. Nah, ini muncul ya namanya ya. Oke. Nih ya, datanya muncul. Nanti kita tinggal tanda tangan di sini. Ya, kita unduh dulu nggak apa-apa. Kita unduh. Kita unduh. Misalnya ini ijazah adik. Save. Oke, sudah selesai. Tinggal dilanjutkan ke yang lainnya. Next, 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 next gitu teman-teman ya. Tinggal dilanjutkan, diunduh dulu nggak apa-apa. Nanti dicetaknya di tahap kalau memang sudah siap kertas dan perlengkapannya gitu ya. Nah, itu prosesnya. Kemudian kita sedikit mengingatkan beberapa hal yang bisa menyebabkan SPTJM kalian ditolak, teman-teman. Jadi, SPTJM kalian bisa ditolak karena tentu belum ditandatangani dan diberi materai. Kemudian, penandatangannya bukan orang yang berhak, misalnya dipalsu gitu ya, bisa saja ditolak. Kemudian, nomor SPTJM berbeda dengan sistem. Nah, ini yang dimaksud nomor SPTJM yang ini ya, teman-teman ya. Yang ini nih. Mana? Nah, ini nih. Ini SPTJM-nya berbeda dengan sistem. Ini nomor SPTJM yang ini, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kemudian SPTJM-nya diedit. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian lampiran SPTJM-nya tidak diunggah. Ini juga bisa terjadi kesalahan. Kalian hanya upload SPTJM awalnya saja. Kemudian permintaan penolakan oleh satuan pendidikan, ya ini bisa saja terjadi ya, minta ditolak karena mau perbaikan mungkin, walaupun sebenarnya kita bisa melakukan pembatalan selama belum disetujui. Dan yang terakhir adalah lainnya yang memungkinkan yang tentunya belum ditemui oleh Ngapakpedia. Gitu teman-teman. Jadi itu ya informasi sedikit tentang alur kerja setelah SPTJM disetujui. Intinya kalian tinggal menunggu sampai nomor ijazah terbit, baru input tanggalnya, baru download dan cetak. Gitu teman-teman ya. Terima kasih. Itu saja informasi yang ingin saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita review dulu sedikit. Yang saya sedikit nggak suka tuh ini, bagian ini teman-teman. Ini titik duanya nggak lurus ya. Enak gitu dilihatnya ya. Ya, sudahlah. Baik sistem intinya ya. Terima kasih.